Tuhan, dalam sepanjang hari ini kita sangat diberkati Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita kepada Dia dengan hati yang tentu bersuka, dan walaupun di dalam mungkin tubuh yang lelah, tubuh yang capek, kita masih memberikan waktu, kesempatan kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengorbankan sisa waktu, tetapi inilah waktu saya dan waktu kita untuk bisa berbakti kepada Tuhan malam hari. Tetapi saudaraku, walaupun seperti itu, Tuhan mau supaya kita memberikan hati kita, memberikan seluruh kehidupan kita untuk fokus beribadah pada Tuhan, terkhusus untuk mendengar firman Allah yang hidup. Sebab waktu-waktu yang sangat singkat ini kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi satu gereja yang sempurna, untuk nanti kita dapat menyambut kedatangan Tuhan, yang dimana kita sudah melihat, meyakinkan hati bahwa tidak lama lagi kita akan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini menjadi satu keyakinan dalam hati saya dan juga dalam hati saudara, sebab kita melihat penggenapan firman ini sudah semakin nyata. Artinya tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin singkat. Kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk menjadi satu kehidupan yang benar-benar layak menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Malam ini saya akan ajak kita untuk belajar kembali kepada firman, pengajaran yang sudah kita syukuri kepada Tuhan. Saya kembali ajak kita untuk melihat pernyataan atau tulisan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam Galatia pasal 5, dalam ayat yang ke-25, bicara tentang roh. Nah, di sini kita nanti akan melihat betapa perlunya roh itu ada di dalam setiap kehidupan anak Tuhan atau umatnya Tuhan atau gereja Tuhan. Sebab nanti kita melihat bagaimana kuasa roh itu dalam hidup seseorang, supaya kita nanti belajar menjaga roh yang sudah kita terima dari Allah, roh yang kita terima dari Tuhan, supaya jangan roh itu berduka di dalam hati kita, berduka. Ya, baik, kita akan lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita masing-masing. Saya sangat begitu yakin, percaya kita semua membawa Alkitab kita di tempat ini karena kita memang beribadah pada Tuhan. Baik, Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, 25. Puji Tuhan. Teruskan. Ya, jikalau kita hidup oleh roh, ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, jika kita hidup oleh roh. Kalau kita analisa perkataan ini, berarti ada orang yang tidak hidup dalam roh, ada orang yang tidak hidup oleh roh. Ya, jadi kehidupan manusia ini seakan-akan dihidupkan dari dua aspek, roh dan mungkin juga hidup oleh nafas yang diberikan Tuhan. Roh bukan Roh Kudus, tapi roh manusia. Tapi yang dimaksud oleh Paulus ini ada roh Allah. Jadi di dalam hidup manusia itu ada dua roh, roh manusia itu sendiri dan juga roh Allah. Tetapi yang memiliki roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Bukan semua manusia yang hidup dalam dunia memiliki roh Allah. Ya, nah, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di sini kita seringkali tidak memahami atau lupa di dalam pernyataan Paulus ini, ya, sebab kita dikatakan anak Tuhan.
Tetapi kita tidak menjadi orang yang hidup dipimpin oleh roh. Ya, kita masih ingat di saat Yesus meninggalkan dunia, ada satu pesan yang disampaikan oleh Yesus pada murid-muridnya. Dia berkata, aku akan pergi dan aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu, tetapi aku akan mengirimkan rohku kepadamu. Nah, ada maksud dan tujuan dari Yesus menyatakan itu, supaya setiap umat yang ditinggalkan Tuhan di bumi ini, tidak satu pun yang tidak dipimpin roh, tetapi semua harus dipimpin oleh roh. Pernyataan Paulus ini dinyatakan kepada sidang jemaat Galatia. Dan kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat Galatia ini adalah jemaat yang dimulai dari roh, tetapi diakhiri dengan daging. Maka disinilah Paulus menekankan kehidupan gereja Tuhan, menekankan saya, mengingatkan kita, menasihatkan kita, supaya nanti kita jangan orang yang hidup dimulai dari roh, tetapi kita diakhiri dengan daging. Itu bahaya. Maka di sini kita harus nanti melihat lebih sungguh-sungguh lebih dalam, mengapa saya dituntut oleh Tuhan untuk menjadi orang yang dipimpin oleh roh. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, semua namanya kita menjadi orang Kristen, seakan-akan itu tidak ada faedah dalam hidup kita. Nah, di saat kita nanti dapat memahami pernyataan Paulus ini, mengapa Paulus ini sampai mengajarkan, menekankan kepada jemaat, kalau kita hidup oleh roh, maka kita harus dipimpin oleh roh. Artinya seluruh aspek kehidupan kita harus memang setur dengan roh itu sendiri. Sebab roh kita yang senantiasa, roh Allah yang senantiasa memimpin kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, apapun tindakan-tindakan kita, semua harus seturut dengan roh Allah. Itu orang yang dipimpin oleh roh Allah. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana ciri kehidupan orang yang dipimpin oleh roh. Tetapi lebih dulu kita ingin belajar supaya kita nanti tahu dan mengerti mengapa saya dan saudara harus dipimpin oleh roh. Mari kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 ya. Saya akan menyampaikan firman sistemnya belajar ya, supaya kita lebih memahami nantinya. Puji Tuhan. Baik, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 itu coba kita kembali baca. Puji Tuhan ya. Maksudku ialah teruskan ya, hiduplah oleh roh, teruskan kamu ya. tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, di situ kita harus dapat melihat sebagai kehidupan anak Tuhan, sebagai kehidupan yang hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, supaya apa? Supaya jalan kita orang-orang yang menuruti keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh roh tak mungkin hidup menurut daging. Tetapi setiap manusia yang tidak mau dipimpin oleh roh, yang mungkin kita berkata kita hidup oleh roh, tetapi kita tidak mau dipimpin oleh roh. Dan tidak sedikit kehidupan orang Kristen yang mengklaim dalam kehidupannya mereka hidup oleh roh, tetapi tindakan perbuatannya, sikapnya tidak menunjukkan sikap yang dipimpin oleh roh. Nah, di sini kita harus dapat memahami, dan kembali saya mengatakan ini berulang-ulang, kembali kita sama-sama mengintrospeksi kehidupan kita, introspeksi diri kita. Benarkah kita menjadi orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup oleh roh, tetapi dipimpin oleh roh, atau kita hidup oleh roh, tapi kita tidak dipimpin oleh roh? Sebab orang yang dipimpin oleh roh itu, orang yang hidup oleh roh itu, tidak akan pernah menuruti keinginan daging. Sebab roh itu tidak kompromi dengan keinginan daging. Dan itu harus kita tahu, dan itu yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Hati, pikiran kita, jiwa kita, sama-sama kita harus koreksi. Benarkah saya menjadi orang yang dipimpin oleh roh,
atau kita dikatakan orang yang tidak dipimpin oleh roh. Sebab di sini Paulus mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita tahu, saudaraku, di dalam ayat ini Paulus menunjukkan bagaimana orang yang hidup dalam daging. Ya, bisa nanti dibaca di rumah dalam Galatia pasal 5 ini juga. Nah, tetapi kita ingin dapat melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan Paulus ini, mengapa sampai kita harus belajar untuk dipimpin roh? Mengapa kita harus tidak boleh menuruti keinginan daging itu? Nah, ini saya melihat di dalam pernyataan Paulus dalam kitab yang lain, dalam suratnya yang lain, memang orang yang tidak bisa dipimpin oleh roh itu memang membuat dirinya akan menjadi musuh dari Allah di situ. Maka saya mengatakan ini sungguh luar biasa. Jikalau memang Tuhan di waktu dia pergi meninggalkan dunia ini, Yesus, dia berkata, aku akan memberikan roh kebenaran itu kepadamu, supaya roh kebenaran itu yang menuntun kamu. Nah, tujuannya apa? Sebab Yesus datang ke dunia memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita harus tahu, dengan pengorbanan kematiannya di kayu salib, Yesus itu memperdamaikan manusia yang berdosa, yang dulunya musuh Allah, seteru dengan Allah, diperdamaikan. Nah, orang yang memperdamaikan itu meninggalkan dunia, tetapi dia tahu apa nanti yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi jaminan. Maka dia mengatakan, aku akan mengirimkan roh kebenaran itu. Supaya apa? Supaya kamu dituntun, dipimpin oleh roh kebenaran itu. Supaya apa? Supaya kamu jangan kembali kepada permusuhan dengan Allah. Sebab dikatakan di dalam Galatia ini, nanti kita akan melihat seperti yang dikatakan, sebab orang yang hidup oleh roh maka dia akan berbuat, bertindak oleh roh itu sendiri. Tetapi orang yang hidup dalam keinginan dagingnya, maka dia hidup dan bertindak dengan sesuai keinginan dagingnya. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan Paulus kepada jemaat dalam Roma itu, orang yang hidup dalam keinginan daging, maka ia akan menjadi seteru dengan Allah. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8. Maafkan, pasal 8 ayat yang ke-7. Ya, baik, kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus mengingatkan atau menekankan gerejanya supaya dipimpin oleh roh. Tadi kita lihat pertama, tadi kita sudah melihat supaya kita jangan menjadi orang yang hidup menurut daging, ya, hidup menurut daging. Sebab orang yang hidup menurut daging itu sama dengan orang yang menjadi seteru dengan Allah. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, ya. Teruskan, ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Sebab keinginan daging, perhatikan ini. Tadi dikatakan, hendaklah kamu hidup dalam roh, dan hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Supaya apa? Supaya kamu jangan menuruti keinginan daging. Nah, di sini kita melihat, di saat kita menjadi orang yang hidup menuruti daging, apa kata Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 7? Dikatakan, sebab keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh roh, perhatikan ini baik-baik. Walaupun kita mengatakan kita sebagai orang Kristen, yang mungkin lebih daripada orang Kristen, kita seorang imam di dalam satu rumah Tuhan atau di dalam satu gereja, kita seorang anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, kita imam-imam, dikatakan imam-imam, tetapi kita tidak berjalan menurut roh, tapi kita hidup menurut daging. Maka Paulus mengatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang tidak dipimpin oleh roh itu akan menuruti keinginan dagingnya. Dan orang yang menuruti dagingnya itu, dia
sudah menjadi lama menjadi orang Kristen. Mungkin kita sudah lama menjadi imam-imam, tetapi kita tetap hidup menurut keinginan daging kita, menunjukkan hidup saya dan saudara tidak mau dipimpin oleh Roh. Sebab orang yang mau dipimpin oleh Roh, dia akan berjuang, dia akan berusaha untuk tidak hidup menurut keinginan dagingnya. Maka di saat kita tidak mampu menuruti dagingnya, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu sedang tidak beraktivitas. Mengapa dia tidak beraktivitas? Satu, kita kurang menyembah Tuhan, kita kurang doa, kita kurang bersekutu. Nah, di sini kita harus belajar menjadi kehidupan anak-anak Tuhan. Maka tadi Paulus mengatakan, mari orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang hidup oleh Roh, mari berikan dirimu dipimpin oleh Roh, supaya kamu jangan menuruti keinginan dagingmu. Sebab orang yang hidup menurut daging itu, Paulus katakan dengan jelas, dia adalah menjadi seteru Allah. Mari kita merenungkan ini. Jangan sampai saya dan saudara menjadi Kristen yang begitu lama, tetapi tetap kita mengadakan permusuhan dengan Allah. Artinya kita menjadi seteru Allah. Mari kita harus belajar ini. Nah, kedua, sebab orang yang hidup dalam keinginan daging itu bukan hanya sebatas menjadikan dirinya menjadi musuh Allah, seteru Allah, tetapi Paulus katakan ujung daripada orang yang hidup menurut daging itu adalah binasa. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Terus kan dalam ayat 8 dalam Roma yang sama, ya, ayat yang ke-6, puji Tuhan. Terus kan, ya, Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan ini. Nah, kalau kita dapat menemukan perkataan Paulus ini, bukankah ini menunjukkan suatu anugerah yang begitu besar? Maka di saat kita tidak memahami dan mengerti apa itu firman Allah, tentu kita akan masuk di dalam konteks ini. Kita harus tahu itu. Seandainya kita tidak mengerti akan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah dipimpin oleh Roh, tetapi kita akan selalu menuruti keinginan daging kita dan arahnya kemana sesuatu yang kita suka. Kita akan bermuara, kita akan berujung kepada maut ini. Sebab Paulus jelas mengatakan tidak ada keinginan daging yang membawa kita pada hidup yang kekal. Tidak ada keinginan daging ini yang membawa kita menjadi orang-orang yang menerima janji-janji Allah. Tetapi keinginan daging hanya membawa saya dan saudara kepada satu tujuan, namanya maut. Supaya kita mengerti itu, Paulus sendiri mengatakan keinginan daging adalah maut. Maka siapa kehidupan Kristen, siapa kehidupan anak Tuhan yang mempermainkan peranan Roh Kudus dalam kehidupannya, hati-hati. Di satu kelak daging kita akan selalu berjuang dalam kehidupan kita, dan daging itulah nanti akan menjadi satu meterai dalam hidup saya untuk kita masuk di dalam maut atau kebinasaan selama-lamanya. Kita menyangka tidak ada tuntutan di saat kita tidak mau dipimpin oleh Roh, tetapi kita harus memahami dengan jelas setiap kehidupan manusia yang tidak mau dipimpin oleh Roh, maka hidupnya akan lebih cenderung hidup menurut daging. Dan orang yang hidup dalam daging itu, pertama-tama tadi Paulus katakan dia akan menjadi seteru Allah, dan kedua, hidupnya akan berujung kepada maut binasa. Kita harus tetap menjaga diri kita, ya. Jangan kita permainkan peran Roh Kudus itu di dalam hidup kita, dan kita harus melihat itu. Coba
supaya lebih jelas, kita bicara daging, tapi kita tidak mengerti apa itu daging. Kembali saya ajak kita masuk di dalam Galatia pasal 5. Coba kita akan masuk mulai dalam ayat 19 itu. Ya. Apa itu keinginan daging? Menurut daging itu. Baik, kita akan baca ini. Mari pelan-pelan pas Pak Bapak kita baca. Puji Tuhan. Terus kan, ya. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata. Perkataan perbuatan daging telah nyata ini artinya daging telah berkuasa. Jangan kita anggap sepele kekuatan daging, saudaraku. Jangan kita menyimpulkan kekuatan daging. Daging ini yang mencari selalu sesuatu yang bertentangan dalam roh Allah, bukan roh kita, roh kudus yang ada di dalam kita. Daging dan roh kudus yang ada dalam kehidupan kita selalu menjadi satu atau dua pribadi yang selalu bertolak belakang dalam kehidupan manusia. Maka dikatakan oleh Paulus perbuatan daging telah nyata, ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan, perhatikan sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, pencideraan, roh pemecah. Bayangkan kalau itu ada di dalam diri saya, apakah kita mampu menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Sebab dikatakan di dalam ayat ini, perbuatan daging itu telah berkuasa di dalam manusia itu sendiri. Di mana perbuatan daging inilah yang membuat kita menjadi seteru dengan Allah. Perbuatan daging inilah yang akan nanti mengarahkan hidup saya, saudara, untuk menjadi orang yang menuju kepada kebinasaan atau maut itu sendiri. Ada percabulan, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada iri hati, amarah, ada kepentingan diri sendiri, dan ada roh perpecahan. Jangan sampai ini yang berkuasa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai ada keinginan daging ini di dalam hidup kita sebagai imam-imam, tetapi kita harus membaca bagaimana kita harus meninggalkan ini. Tidak ada kekuatan kita, hanya kita harus menerima Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus menjaga hatinya Roh Allah itu dalam diri saya dan saudara, untuk kita jangan hidup menurut keinginan daging ini. Satu kelak orang akan menyesali perbuatan, tetapi penyesalan itu akan datang selalu terlambat. Maka di saat inilah saya dan saudara diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan Tuhan, bagaimana orang itu hidup dalam roh, harus dipimpin oleh roh. Dan orang yang dipimpin oleh roh itu akan berkuasa melawan segala keinginan daging, tidak lagi menurut perbuatan daging itu. Sebab kita sudah tahu seluruh perbuatan daging ini tidak ada membawa satu kebahagiaan, kenikmatan hidup, tetapi ada tujuan, ada kebinasaan. Maka saya pertama-tama, mengapa kita harus dipimpin oleh roh? Tadi kita sudah lihat poin pertama, supaya kita jangan hidup menurut daging. Ya, itu poin pertama, supaya jangan ada orang yang menurut daging. Maka kalau ada di dalam saudara, di dalam, coba kembali ayat 19, kalau ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu dua, daging, hawa nafsu daging, hawa nafsu duniawi. Ya, yang selanjutnya ayat 20 dikatakan terus kan, ada penyembah berhala.
Penyembahan berhala ini dulu dilakukan oleh umat Tuhan dengan menyembah dewa diri atau patung-patungan. Tetapi di dalam penyembahan berhala bagi gereja Tuhan akhir sana, tidak lagi mungkin pergi ke kuburan, pergi untuk menyembah patung, sajian-sajian orang-orang dahulu itu. Tetapi di dalam surat Kolose Paulus katakan penyembahan berhala itu disejajarkan dengan keserakahan. Itu semua akan menjadi satu tindakan perbuatan daging yang menguasai dalam hidup manusia. Ini harus kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita kembali menjadi orang yang dipimpin oleh Roh, ya. Penyembahan berhala, sihir, saya yakin percaya di dalam umat Tuhan di tempat ini tidak lagi ada orang yang suka berdukun. Atau masih ada suka berdukun? Ini sihir ini termasuk itu, ya. Ya, menanyakan nasib ke petenun-petenun itu sihir. Oh, opung, saya mau menanyakan nasibku, bagaimana nasibku ke depan. Datanglah dukun ini. Oh, nasibku bagi ke depan, kata seorang dukun. Kira-kira bagaimana? Iya, nanti di saat kau berumur 32 tahun, kamu akan menjadi orang sukses. Datang yang bertanya pada dukun ini karena saking senangnya dikasih imbalan besar. Tetapi di saat peramal itu meramalkan nasib ke depan, oh nanti kamu di saat berumur 30 tahun nasibmu akan hancur-hancuran. Datang yang menanyakan pesihir atau petenun itu dikasih imbalan sedikit. Hati-hati kita di sini, seringkali kita masih percaya akan pernyataan-pernyataan itu. Dan tidak sedikit orang Kristen masih berminat untuk itu, saudara. Tapi saya mau mengatakan ini kepada saudara, itu tindakan perbuatan daging yang membuat saya dan saudara akan menjadi musuh atau seteru dari Allah. Penentu nasib kita bukan seorang dukun. Penentu nasib anak Tuhan adalah Tuhan. Amin. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita, Allah yang kita puja sudah merancangkan rancangan damai sejahtera dan pengharapan penuh dalam hidup saya dan saudara. Tetapi di dalam dosa daging ini, orang terlalu begitu yakin akan pernyataan petenun atau pesihir ini. Itu anak Tuhan. Tetapi saya melihat setiap orang Kristen yang jatuh di dalam ini, hidupnya akan susah. Tidak ada yang sukses. Walaupun diramalkan sukses, tidak akan sukses. Mari kita belajar bagaimana kita menjadi hidup dipimpin oleh Roh, supaya kita jangan sampai terikat di dalam perbuatan daging semacam ini. Selanjutnya dikatakan perseteruan sama dengan perselisihan. Perseteruan ini merupakan satu akibat beberapa faktor yang ada di dalam pikiran dan hati manusia, membuat kita tidak lagi hidup menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Sebab apa? Ada roh daging, yaitu perseteruan dan perselisihan. Oleh karena apa sering orang berseteru? Oleh karena apa orang sering berselisih? Salah satu adalah iri hati. Iri hati ini akan memunculkan perseteruan dalam kehidupan manusia, perselisihan dalam kehidupan manusia. Sebab apa? Roh iri hati inilah
orang berselisih dan sampai puncaknya amarah. Maka dikatakan di sini, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Amarah ini akan mengarah kepada satu dendam. Kalau kehidupan manusia sudah menjadi hidup dalam kedendaman, maka orang yang semacam itu akan sulit diperbaharui. Sebab apa? Sebab dosa perselisihan, dosa pertengkaran sudah mendarah daging dalam kehidupannya, sehingga dosa perseteruan, perselisihan itu akan menimbulkan keamarah yang sangat begitu besar dalam kehidupannya. Maka kita harus menghindari perseteruan, hindari perselisihan. Maka orang yang suka mencemooh, suka iri hati itu harus kita hindari. Sebab orang-orang yang semacam ini bisa akan memicu roh pertengkaran, roh perselisihan sampai amarah dalam hati seseorang. Dan kita harus mampu menjaga ini. Lewat apa? Lewat Roh Kudus, Roh Allah yang memimpin kita senantiasa dalam setiap langkah hidup kita. Kita izinkan Roh Kudus itu mengatur hidup kita. Kita izinkan Roh Allah memimpin langkah hidup kita, supaya jangan sampai kita hidup dalam menurut roh daging ini. Ya, iri hati, baru kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh perpecahan. Sebenarnya ini satu kesatuan. Semua ini satu kesatuan. Perseteruan itu juga bisa ditimbulkan oleh karena kepentingan diri sendiri. Ya, orang berselisih, orang bertengkar karena apa? Karena hatinya dikuasai roh perpecahan. Dan roh perpecahan ini seringkali memecah belah tubuh Kristus. Dan banyak dari untuk dibuat menciptakan satu perpecahan. Maka di sini Paulus selalu tekankan kita harus hati-hati, waspada. Bahkan Paulus berkata dalam surat Tesalonika pasal yang sama, hindari orang-orang semacam ini. Tidak perlu kita bergabung. Bahkan Paulus sempat mengatakan, jangan sampai satu makanan kita dengan mereka itu. Itu saking begitu tekanan